Yang namanya pupuk amonium itu Bapak Ibu sudah pasti dia cepat menguap. Artinya kalau kita menggunakannya asal-asalan apakah kita rugi besar? Ya, jawabannya adalah iya dan itu mutlak. Jawabannya itu mutlak ya. Kalau Anda pakai pupuk yang sifatnya amonium asal-asalan sudah pasti rugi besar. Karena itu yang tadi saya bilang, dia ini pupuk yang sifatnya cepat menguap. Menguap kemana Pak? Menguap ke udara. Menguap artinya apa? Artinya uang Bapak Ibu menguap. Bukan pupuk ini yang menguap, tapi uang Bapak Ibu yang capek-capek beli pupuk amonium itu menguap, hilang, habis ke udara. Contohnya, 1 kilo pupuk amonium yang Bapak Ibu kasih. Pupuk amonium sifatnya apa saja? Amonium murni seperti urea, pupuk amonium nitrat, NPK, Ponska dan lain sebagainya itu amonium nitrat itu. Ada amoniumnya, dalam N-nya itu ada amonium dan nitrat. Kemudian amonium fosfor, amonium fosfat, seperti contohnya apa? SS Amofos. Amonium sulfat, apa contohnya? ZA dan lain sebagainya. Pupuk-pupuk seperti itu yang namanya amonium itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kasih 1 kilo ke tanaman, kalau dia menguapnya 700 gram, berarti tanaman Bapak Ibu cuma makan 300 gram. Artinya Bapak Ibu keluarkan uang 1 kilo, yang Bapak Ibu dapat cuma 300 gram. Sisanya apa? Menguap ke udara. Itu namanya uang menguap atau kita buang-buang uang. Nah, pupuk-pupuk seperti ini bagaimana triknya atau bagaimana cara kita mengakalinya agar kita menggunakan pupuk yang sifatnya cepat menguap seperti ini bisa terserap sempurna. Agar penggunaan pupuk yang kita gunakan yang sifatnya amonium ini tidak rugi besar. Trik dan caranya bagaimana Bapak? Kita harus tahu sifatnya seperti apa dulu. Kalau kita sudah kenali sifatnya, kita bisa akal-akali dia. Kita bisa tipu-tipu dia. Ini pupuk ini, amonium ini. Yang namanya pupuk nitrogen itu Bapak Ibu ada banyak. Ada pupuk yang sifatnya amoniak, ya. Ada pupuk juga yang sifatnya amonium. Ada pupuk yang juga sifatnya nitrat, ya. Pupuk-pupuk seperti ini intinya mereka adalah pupuk nitrogen. Kalau pupuk itu sudah menjadi nitrat, yang Bapak Ibu beli pupuk nitrat tidak perlu kita bahas lagi. Karena yang pertama nitrat itu seperti yang saya bahas kemarin, dia sulit sekali menguap. Jangankan Bapak Ibu pendam, jangankan Bapak Ibu mau masukkan ke dalam tanah, Bapak Ibu tabur saja di atas permukaan tanah, sulit sekali nitrat itu untuk menguap. Jadi otomatis aman. Dia bisa setara dengan mineral-mineral yang lain ya. Pupuk mineral yang lain. Pupuk itu Bapak Ibu, mineral ada 2 jenis ya, mineral dan juga gas. Gas ini yang mau kita bahas. Gas itu satu-satunya adalah nitrogen. Unsur hara satu-satunya yang bersifat gas itu hanya nitrogen. Yang lainnya itu mineral. Kalau mineral gampang Bapak Ibu, dia sulit sekali. Walaupun ada penguapan seperti kalium, tetapi tidak separah nitrogen, amonium. Penguapannya gila-gilaan, cepat sekali dia menguap, seperti bensin itu ya. Kemudian apalagi misalnya seperti boron, yang lainnya mineral ya. Kalau boron ini kan bingung kita. Boron sampai sekarang juga saya belum tahu persis. Boron ini masuknya apa? Kenapa demikian? Karena sumber unsur hara boron ini, sumber boron ini belum diidentifikasi. Ya, banyak konspirasi teori segala macam tentang boron, tetapi belum ada finalnya. Boron ini kasusnya konspirasinya sama seperti emas. Menurut Bapak Ibu emas itu datang dari mana? Emas perhiasan yang kita pakai ini, gelang, cincin dan lain sebagainya. Datangnya dari mana? Apakah emas itu bersumber dari bumi? Tidak. Emas itu banyak teori konspirasi yang mengatakan bahwa emas bukan dari bumi, emas itu dari luar angkasa. Membentur jatuh ke bumi, membentur bumi, terpendam di dalam bumi yang sekarang dikeruk-keruk itu. Kemudian kalau sudah dikeruk habis, emas tidak ada lagi. Kita tunggu emas jatuh lagi dari luar angkasa. Itu teori emas. Makanya kenapa emas itu mahal. Emas itu kenapa lebih mahal dari logam-logam yang lain. Kenapa lebih mahal dari tembaga. Emas kenapa lebih mahal dari besi. Emas kenapa lebih mahal dari perak. Emas kenapa lebih mahal dari aluminium dan segala macam. Karena emas itu menurut teori konspirasinya jatuhnya dari luar angkasa. Sedangkan logam yang lain bisa kita dapatkan di bumi ya. Seperti itu. Nah sama halnya dengan boron ini. Boron ini juga teorinya sama. Teorinya juga seperti emas, jatuh dari luar angkasa. Jadi sulit mendapatkan boron atau bumi kita ini tidak menghasilkan boron. Boron itu jatuhnya dari luar angkasa. Makanya saya tidak bisa mengidentifikasi dia. Masuk logam, masuk mineral atau masuk apa. Intinya whatever tentang boron, yang penting kita sekarang ada boron dan kita pakai pupuk boron. Oke ya. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang, pupuk yang cuma bersifat gas itu hanya nitrogen. Nitrogen itu dalam beberapa bentuk seperti yang saya bilang tadi, dari amoniak ya, kemudian amonium, kemudian nitrit dan nitrat. Pupuk-pupuk yang kita gunakan biasanya amonium dan nitrat. Nah, yang kita bahas ini adalah pupuk-pupuk yang sifatnya amonium, yang menguap-menguap ini. Trik dan cara satu-satunya untuk mengakali dia Bapak Ibu, kita harus tahu sifatnya seperti yang saya bilang tadi. Sifat nitrogen itu apa? Sifat nitrogen itu adalah cepat sekali menguap, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia bersifat polar. Polar itu seperti apa ya? Polar itu seperti air. Seperti itu ya. Dia mudah sekali dilakukan penetrasi, artinya mudah sekali bercampur. Dan karena sifatnya yang sudah kita ketahui rahasianya adalah dia bersifat polar sama seperti air, artinya secara garis besar dia juga bisa bercampur dengan air. Kenapa demikian? Karena mereka berdua memiliki sifat yang sama. Mereka bisa kawin mawin di situ, bisa bercampur aduk di situ. Artinya apa? Artinya pupuk-pupuk yang sifatnya nitrogen seperti amonium dan nitrat, mereka ini ketika kita campur dengan air Bapak Ibu, mereka akan menyatu dengan air. Kita sudah tahu trik dan rahasianya ya. Berarti pupuk-pupuk yang sifatnya amonium murni seperti urea, amonium nitrat seperti NPK, Ponska dan lain sebagainya, SS Amopos maupun ZA, kalau kita larutkan ke dalam air Bapak Ibu, maka dia menyatu di dalam air. Gas yang tadinya mudah menguap itu ketika bercampur dalam air, dia tidur. Dia tidak lagi memiliki sifat liar yang menguap. Aman ya, seperti itu ya. Artinya apa? Artinya saya kasih perbandingan. Misalnya pupuk urea kita tabur di tanah yang kering. Kemudian pupuk urea kita larutkan ke dalam air. Dua-duanya adalah pupuk urea. Tetapi bedanya, yang satu kita tabur begitu saja di atas permukaan tanah, yang satu kita larutkan ke dalam air. Alhasil apa? Begitu kita aplikasikan yang sudah kita larutkan ke dalam air urea ini, amonium ini, kita siram ke dalam tanaman kita dan yang kita tabur tadi sebelumnya, maka yang lebih cepat habis mana? Yang menguap ke udara. Tentu saja yang kita taburkan. Kenapa demikian? Karena dia terkontaminasi dengan udara. Dia terpapar langsung sinar matahari. Dia berhadapan dengan suhu udara yang meningkat. Dia menguap. Seperti itu ya.
Apa jadinya dengan urea yang tadi kita sudah campur air atau SS amorphos yang sudah kita campur air? Apa jadinya? Dia tidak menguap. Kenapa dia tidak menguap, Pak? Ya iya, karena sifat polar tadi, sifat homogen tadi dengan air. Dia menyatu dengan air, bercampur dengan air, terikat oleh molekul air. Amonium yang tadinya mudah sekali menguap, ketika terikat oleh partikel air, bercampur dengan H2O maka dia akan menyatu dan dia akan terselimuti atau terbungkus, terlindungi oleh partikel air. Otomatis apa kalau dia sudah terbungkus? Dia sudah dilindungi. Dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh H2O tadi, oleh air tadi. Alhasil dia tidak menguap. Itu trik yang harus Bapak Ibu tahu kalau menggunakan pupuk ini. Terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu kemarin yang hari ini mau kita bahas tentang pupuk amonium, yang kenapa Bapak larang untuk kita menabur, sedangkan di sawah, padi, tempat tanam-tanaman berair yang tergenang, kenapa ditabur sistemnya? Karena mereka memiliki air, mereka memiliki genangan seperti itu. Jadi ketika urea itu, ZA itu kita tabur di lahan pertanian kita, di padi kita yang airnya tergenang, masuklah pupuk-pupuk itu ke dalam air, bercampurlah dengan H2O. Yang tadinya dia mau menguap, tertahan atau terpending. Kenapa? Karena dia sudah menyatu dengan partikel air, terselimuti, terbungkus, terpenjara oleh partikel air. Otomatis walaupun terpapar sinar matahari langsung, Bapak Ibu, mereka sulit sekali menguap. Karena mereka masih terperangkap oleh partikel H2O tadi. Makanya triknya adalah ketika kita mau menggunakan pupuk-pupuk ini, ada dua kasus. Misalnya Bapak Ibu menggunakan pupuk amonium yang tadi saya sebutkan ini, pada lahan sawah atau pada lahan pertanian yang tergenang air. Tidak perlu kita pakai trik macam-macam. Tidak perlu pakai teori ilmu pengetahuan terlalu tetek bengek. Tidak perlu. Tabur saja. Dia bercampur dengan air, dia tidak menguap. Poin satu. Poin kedua, bagaimana kasusnya kalau di perkebunan? Misalnya kami tanam jagung, Pak. Jagung ini, Pak, kami butuh urea di fase vegetatif. Kami butuh ZA di fase vegetatif. Tetapi lahan kami tidak seperti sawah yang tergenang. Bagaimana triknya? Triknya adalah, yang pertama, kalau Anda tidak mau melarutkan dia dalam air, mau pakai sistem tabur, kita pakai cara kita kemarin. Pendam di dalam tanah. Artinya buat lubang, atau buat piringan, atau buat lubang pupuk, pendamkan dia di dalam, isi dia di dalam, tutup kembali, dan yang kedua, pastikan tanah itu tetap lembab. Jangan sampai dia kering kerontang, ya. Kalau mau pengaplikasiannya dengan cara tabur atau pendam, ya. Kalau mau cara pengaplikasiannya dengan pendam, tidak mau dilarutkan capek segala macam, maunya dikubur, dipendam, pastikan tanahnya tetap lembab. Karena apa? Karena tanah yang lembab, ya, partikel air di situ banyak, ya. Otomatis pupuk-pupuk seperti ini bercampur dengan partikel air di tanah yang lembab, mereka akan terperangkap di situ, tidak menguap, ya. Itu poin pertama. Bagaimana kasusnya kalau misalnya kita pendam tetapi tanahnya kering? Mereka menguap. Karena tidak ada lagi partikel air. Air akan menguap ke udara, uap air H2O juga sama seperti amonium tadi. Walaupun sifatnya cair H2O itu, tapi dia juga menguap ke udara, ya. Tetapi untuk perbandingan penguapan air dan gas amonium, lebih cepat gas amonium. Kenapa? Karena partikel gas amonium atau gas nitrogen lebih ringan daripada air, dan dia juga lebih ringan daripada udara biasa. Bapak Ibu pernah lihat balon yang ditiup nitrogen, yang diisi gas nitrogen, yang diisi oleh udara nitrogen di dalam situ? Apakah balon itu diam? Tidak. Balon itu kalau Bapak Ibu lepaskan talinya, dia akan terbang ke atas karena dia lebih ringan partikelnya. Dengan balon yang Bapak Ibu tiup dengan angin biasa, ya, angin biasa dari mulut, Bapak Ibu tiup balon itu. Kemudian Bapak Ibu pegang dua balon ini, yang satu pakai napas biasa, udara biasa, yang satu pakai gas nitrogen. Kemudian Bapak Ibu lepas balonnya. Balon yang Bapak Ibu tiup pakai udara biasa atau napas biasa jatuh ke tanah, sedangkan balon yang Bapak Ibu memberikan udara nitrogen di dalam, gas nitrogen, dia akan terbang ke atas. Itu menandakan bahwa berat partikel molekul dia lebih ringan. Makanya kalau kita kasih pupuk nitrogen atau pupuk amonium ke tanah dan air, ya, dalam posisi lembab, maka penguapan akan lebih lambat atau sulit sekali terjadi. Begitupun sebaliknya, kalau dalam posisi kering Bapak Ibu, penguapan nitrogen akan terjadi besar-besaran, ya. Amonium itu akan menguap. Makanya saya bilang kalau mau pakai cara tabur pendam, Bapak Ibu pastikan lahan jagung, lahan nenas, lahan brokoli, lahan sayuran itu jangan sampai kering. Jangan sampai kering, pastikan dia tetap lembab pada saat proses penyiraman berikutnya, ya. Cara kedua, yaitu Bapak Ibu larutkan ke dalam air, seperti trik kita hari ini atau rahasianya hari ini. Ketika mereka kita larutkan ke dalam air lalu kita aplikasikan sebagai pupuk kocor, maka dia tidak akan menguap. Kenapa demikian? Karena dia masih terperangkap oleh partikel air. Amonium tadi atau nitrat tadi masih terperangkap di situ, ya. Mereka tidak akan mudah menguap. Saya kasih contoh. Misalnya ada pupuk SS amorphos, saya larutkan ke dalam air. Setelah mereka larut dalam air, amonium ini sudah bercampur dengan H2O, sudah terperangkap di situ. Lalu saya aplikasikan, saya kocor ke tanaman saya. Setelah saya kocor, saya pastikan bahwa tanaman yang saya kocor dengan pupuk yang saya cairkan tadi, amonium yang saya cairkan tadi, tidak boleh dalam kondisi kering. Dia harus terus dalam kondisi lembab. Ketika dia dari lembab, kan kita tahu fasenya, ya. Basah kuyup setelah siram, lembab, dan lembab menuju kering. Ya, kita tahu ya perbedaannya, ya. Pada saat dia lembab menuju kering, kita sudah bisa hitung. Kalau jam 9 dia lembab menuju kering, otomatis jam 12 nanti dia kering betul. Sebelum jam 12 nanti saya lakukan penyiraman. Saya pastikan bahwa tanah saya lembab menuju kering, baru saya siram. Saya tidak akan biarkan dia sampai kering kerontang karena saya lagi menggunakan amonium. Terlepas dari saya menggunakan amonium, setelah tanaman saya masuk pada fase generatif, saya tidak lagi menggunakan nitrogen dalam bentuk amonium, tetapi saya menggunakan nitrogen dalam bentuk nitrat. Kenapa demikian? Karena sudah saya jelaskan berkali-kali, bersungai-sungai, berpantai-pantai. Nitrogen itu dibagi dua, amonium dan nitrat. Penggunaan amonium pada fase vegetatif karena dia menghasilkan asam amino untuk pertumbuhan, sedangkan nitrogen dalam sifatnya nitrat, dia menghasilkan asam nukleat dalam hal pembawa genetik, pembawa sifat, pembawa keturunan, dalam hal buah, biji, dan lain sebagainya. Otomatis keperluan asam nukleat, yaitu nitrat, bahan bakunya, diperlukan tanaman pada saat generatif. Nah, pada saat tanaman saya masuk generatif, saya tidak perlu lagi teori tadi.
Teori tetek bengek tadi saya tidak perlu pakai lagi karena saya sudah menggunakan nitrat. Nitrogen dalam bentuk nitrat. Saya mau lempar di situ, saya mau tabur di atas tanah, saya mau kocor, saya mau terserah. Nitrat sulit sekali menguap. Tetapi selama tanaman saya masih dalam fase vegetatif, fase pertumbuhan awal, di mana saya harus menggunakan amonium, dan amonium, maka trik tadi harus saya pakai dan harus juga Bapak Ibu pakai. Supaya apa? Supaya kita tidak buang-buang uang Bapak Ibu. Ya, pupuk ini mahal, ya, pupuk vegetatif itu mahal. Apalagi pupuk-pupuk amonium yang sudah bercampur atau sudah ditambahkan dengan pupuk yang lain seperti sulfur maupun fosfat. Itu lebih mahal lagi. Makanya kalau pupuknya sudah mahal, penggunaannya jangan abal-abal. Tetapi harus mengikuti aturan-aturan dan anjuran ilmu pengetahuannya. Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjut di part besok dengan materi yang baru lagi. Terima kasih sudah menyaksikan dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.